Jumpa kembali bersama Ibu Ana pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Tema kita pada kali ini adalah penyambungan kabel fiber optik. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran pada tema kali ini. Yang pertama, menerapkan fungsi alat kerja fiber optik. Yang kedua, menggunakan alat kerja fiber optik. Ketiga, melakukan sambungan fiber optik. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan jaringan fiber optik. Kita bagi tema kali ini menjadi 4 subtema. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga alat bahan, dan yang keempat proses penyambungan. Oke, untuk pengertian, apa itu fiber optik? Jadi, FO adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama kabel jenis FO ini adalah serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Fungsi kabel OFO adalah menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Kelebihan kabel fiber optik yang pertama, kecepatan akses tinggi. Yang kedua, kemampuan transfer data cepat sampai kisaran gigabit per detik. Yang ketiga, tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik karena tidak membawa listrik sehingga stabil dalam penggunaannya. Nah, tentunya dari semua kelebihan itu, maka imbasnya adalah penggunaan kabel FO itu relatif mahal. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang menggunakan kabel jenis ini. Bahkan saat ini, perusahaan pengembang Wi-Fi sudah mulai memakai fiber optik karena cepat dan stabil. Untuk alat dan bahan, yang dibutuhkan adalah yang pertama, fashion splicer, kemudian cleaver, stripper, visual fault locator. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kabel fiber optik, sleeve, tisu, dan alkohol. Nah, tahapan penyambungannya dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah pengupasan serat, kemudian yang kedua pembersihan serat, yang ketiga pemotongan serat, yang keempat fusi atau peleburan serat, dan yang terakhir adalah perlindungan serat. Baik, akan kita jelaskan satu demi satu proses penyambungan kabel fiber optik. Berikut ini adalah satu box fiber fashion splicer dari Tumtec dengan kode FST 16S. Kita buka, akan kita lihat isi dari satu box perangkat splicer ini. Yang pertama adalah botol alkohol, kemudian yang kedua adalah splicer, berikutnya adalah kabel fiber optik, kemudian cleaver,
Yang ini adalah charger. Dan buku petunjuk. Ya, masih ada lagi. Ini adalah tang drop core. Oke, baik. Sudah habis? Oke, sekarang kita bekerja. Kita tutup terlebih dahulu. Kotak perangkat ini. Oke, ini kita cek kembali. Ini adalah tang dropper. Kemudian botol alkohol. Tisu untuk membersihkan serat optik. Kemudian cleaver. Dan splicer. Splicer ini memiliki layar 5 inch untuk memudahkan kita dalam mengamati proses peleburan. Oke, ada satu lagi alat. Kita cek visual locator untuk menyorot dari ujung ke ujung kabel fiber optik. Kemudian sleeve. Ini pembungkus dari proses peleburan yang kita lakukan. Baik. Kita pastikan kembali semuanya dalam keadaan baik. Kita cek satu demi satu fungsi dari alat ini. Ini adalah stripper untuk memotong dan mengupas kabel fiber optik. Kemudian tisu untuk membersihkan serat optik bersama dengan alkohol. Ya, ini adalah penampakan splicer dari sisi atas. Ya. Kita ke proses yang pertama, yaitu pengupasan serat. Oke, di sini sudah ada satu kabel yang putus sehingga salah satu ujungnya adalah yang kita pegang ini, yang saya pegang. Kemudian yang ini adalah satu ujung yang lain. Ya, kita akan menyambungkan dua buah kabel ini menggunakan splicer. Ya, kita ambil satu lembar tisu agar kupasan dari serat ini tidak kemana-mana. Kita jadikan satu di sini untuk tempat kupasannya. Baik, kemudian pasangkan sleeve pada salah satu sisi kabel. Ya, setelah itu kita akan mengupas menggunakan gerigi yang paling belakang. Ya, ini adalah kita potong dulu di menggunakan tang yang paling ujung. Oke, kemudian gerigi yang paling belakang nomor 3 ini kita pakai untuk mengupas kabel sehingga seperti ini.
Lalu pakai gerigi yang paling belakang, yang nomor 3, kita akan membersihkan serat yang masih tersisa. Ya, ini adalah proses pengupasan kabel. Kita ulangi sampai seratnya betul-betul sudah terangkat seperti ini. Ya. Lalu proses yang kedua adalah pembersihan serat. Kita pakai tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol, kemudian kita usap ke bagian kabel yang tadi sudah dikupas sehingga posisi akhirnya kabel dalam keadaan bersih. Ulangi kembali sampai kita yakin tidak ada kotoran yang menempel pada serat kabel. Ya, baik, lakukan pada kabel yang kedua dengan cara yang sama. Tahap yang ketiga adalah pemotongan serat. Alat yang digunakan adalah cleaver. Nah, berikut ini adalah kotak untuk pembuangan potongan dari kabel. Nanti otomatis akan lari ke sini. Ya, kita pasangkan kabel ini sesuai dengan guratan yang ada pada cleaver. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, penguncinya sebelum kita tutup, mata pisaunya kita majukan ke depan ya. Kemudian untuk memotong hanya kita dorong. Ini sudah terpotong. Ya, kita cek potongannya akan terjatuh pada kotak pembuangan. Nah, ini dia kita cek. Oke, sudah terputus.
Baik, kita buka kembali dan kita lihat hasilnya sudah pendek, sudah rapi. Lalu tahap berikutnya adalah melakukan hal yang sama untuk kabel yang kedua. Tujuan dari cleaver ini adalah agar serat yang kita bersihkan tadi dalam keadaan rata, rapi, sehingga nanti hasil peleburannya akan sempurna. Caranya sama. Oke. Kita majukan pemotongnya dulu, baru kemudian didorong. Tahap yang keempat adalah fusi serat atau peleburan serat. Alat yang kita butuhkan adalah sebuah perangkat fusion splicer. Oke, kita on-kan terlebih dahulu tombolnya. Lalu kita buka layar atau LED-nya. Kemudian kita akan mulai untuk menyambungkan dengan membuka cup fusion splicer. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian letakkan kabel yang sudah kita potong tadi pada sisi kiri splicer. Nah, untuk kabel di sisi kanannya, jangan lupa kita masukkan sleeve-nya terlebih dahulu sebagai pelindung. Kemudian kita kaitkan di sisi kanan splicer. Nah, penampakannya seperti ini. Lalu, kalau sudah, kita tekan tombol set di layar. Ini adalah indikator yang tampil dengan pesan errornya adalah right fiber placement error. Jadi, penempatan di sisi kanan fibernya ada kesalahan. Kita cek kembali. Kita buka, kemudian kita atur sedemikian rupa. Nah, oke, akan kita coba cek kembali. Tekan set. Ya, kita lihat dan berhasil. Ya, tersambung dengan sempurna. Ya, lalu kita buka pengaitnya di sisi kiri dan kanan. Pelan-pelan mengangkatnya. Pelan-pelan ya, karena akan berakibat fatal. Tipis sekali, ini bisa putus. Ya, putus betulan, broken alias putus. Ini adalah contoh tipisnya ya, sebagai bukti bahwa ini kabelnya sangat tipis sehingga ketimpa sama sleeve.
Kita akan coba eksperimen kita yang kedua. Kita mulai dengan mengupas kabel sisi kiri. Kita kupas, lalu dibersihkan menggunakan alkohol dan tisu. Hingga yakin bersih. Kemudian sama, sekarang di satu sisi yang lain, kita lakukan hal yang sama, kita potong lalu kita bersihkan. Ya, kita lakukan dengan lebih hati-hati. Nah, untuk eksperimen kali ini, kita mau coba dengan tidak memotong ujung core-nya menggunakan cleaver. Itu kita skip, kita tidak pakai cleaver. Akan kita amati apakah yang akan terjadi. Oke, kita tekan set. Lalu kita coba menyambungkan kabel kembali tanpa menggunakan cleaver. Dan seperti tampak di layar, itu permukaan core-nya tidak rata, baik di sisi kiri maupun kanan. Ya, seperti itu ya. Nah, karena permukaan tidak rata dan ada pesan error, maka kita akan mengulang satu sisi terlebih dahulu. Akan kita potong. Kita ambil contoh sisi kanan yang akan kita perbaiki. Kita potong. Nah, setelah kita potong, akan kita pasang kembali bagian kabel di sisi kanan. Kemudian kita akan amati hasilnya. Oke, yakinkan terpasang dengan benar. Ya, tutup. Dan kita tekan set. Nah, ini yang kanan sudah bagus, tinggal yang di sisi kiri. Baiklah, kalau begitu kita juga akan rapikan menggunakan cleaver. Untuk merapikan bagian sisi kiri. Ya, baik. Kita pasang ulang baik sisi kanan maupun sisi kiri dengan asumsi semuanya kanan kiri sudah kita potong core-nya menggunakan cleaver. Ya, kita yakinkan kembali pemasangan sleeve-nya sudah benar. Baik, lalu akan kita pasang seluruhnya.
Kita akan amati setelah dipotong dengan rapi. Oke, sepertinya ini adalah tanda-tanda bahwa berhasil. Selanjutnya, kita angkat hasil eksperimen kita pada kali ini. Ya, dengan tidak mengulang kesalahan yang sama, kita lakukan dengan hati-hati. Kemudian, kita pasangkan sleeve-nya dengan hati-hati. Ya. Baik, seperti ini. Posisikan berada di tengah. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan perlindungan serat atau sleeve. Ya, langkah-langkahnya adalah kita buka, kemudian kita tutup. Ini indikatornya akan menyala secara otomatis. Indikatornya berwarna merah. Kita tunggu sampai otomatis indikatornya akan mati. Baik, indikator sudah mati. Kita angkat. Ya, ini sudah menyatu. Seperti ini hasilnya. Pemasangan sleeve pada kedua ujung yang telah difusi. Kita akan cek menggunakan visual fat locator. Apakah dari ujung ke ujung itu cahaya sampai? Ya, seperti ini. Dan berhasil eksperimen kita hari ini. Baik, terlihat sudah menyala lampu indikator atau optikalnya pada kedua ujung cord. Nah, terlihat seperti ini. Oke, akhirnya eksperimen kita berhasil. Ada indikator di setiap ujungnya yang menandakan bahwa optikalnya sudah ada. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah mempraktikkan penyambungan kabel sesuai petunjuk yang ada pada job sheet secara berkelompok. Nah, yang akan dinilai adalah kompetensi keterampilan. Lakukan secara hati-hati sesuai petunjuk job sheet. Baik anak-anak, setelah melakukan praktek, saya minta untuk membagikan perasaan yang Anda alami saat ini, sedih atau senang, bahagia karena prakteknya berhasil. Kemudian, untuk menutup serangkaian kegiatan pada hari ini, saya minta anak-anak semuanya melakukan refleksi kegiatan belajar pada hari ini pada link bit.ly berikut ini. Saya harap praktek hari ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.